Oke teman-teman, ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Kali ini aku akan ngebahas tutorial cara mengerjakan untuk ujian B1 modul untuk lesson-nya. Jadi sebelumnya aku sudah pernah posting beberapa tutorial di ujian B1 yang kalian bisa lihat lagi. Nah, kali ini aku membahas untuk bagian di lesson-nya. Jadi lesson ujian Good Institute atau mungkin OSD itu salah satu bagian yang bukan satu yang tersulit, tapi sebenarnya di ujian lesson ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan skor yang lebih banyak. Kenapa? Karena di lesson itu berbeda dengan horen ya. Kalau horen itu didengarkan secara berurutan, kalau lesson itu kita dikasih kebebasan, walaupun dikasih waktu per tile, itu sebenarnya kita tidak diwajibkan berurutan dari tile 1, tile 2, tile 3, 4, und 5. Kita bisa mengerjakan mana yang menurut kita lebih gampang ya. Nah, jadi seharusnya di lesson ini kita bisa mendapatkan skor yang lebih banyak ya. Nah, sekilas mengenai ujian modul lesson B1 ya. Jadi kalau misalnya kalian di luar sana melihat ada beberapa ujian yang ada di Indonesia ya, mungkin secara spesifik, kalian sebenarnya bisa mengikuti ujian ini, pertama bisa ngikutin di Good Institute ya, di Indonesia, atau mungkin di Jerman, kalau sudah di Jerman. Nah, kebetulan dia punya bisa dibilang sister atau kembaran soal yang mirip sekali, itu yang dengan ujian B1 Good Institute itu namanya OSD. Ya, OSD itu yang versi Austrianya. Jadi soalnya 100% identik ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak dapat kuota untuk Good Institute, ujian Good Institute kalian bisa ngambil atau mencari ujian untuk sertifikat OSD. Ya, oke, 100% soalnya bisa dipastikan identik ya. Jadi karena pengembangannya dilakukan secara bersama-sama. Dan ingat ujian BAN sekarang itu modular ya. Jadi kalian mau lulus disebut atau mendapatkan sertifikat B1, keempat modul harus lulus. Jadi lessonnya harus 60% minimum, horen juga harus 60% minimum, kemudian juga Schreiben juga harus 60% minimum, dan Rechnen juga wajib 60%. Kalau zaman aku dulu waktu pas belajar bahasa Jerman, kita bisa mengambil skornya mungkin bisa saling kompensasi ya. Mungkin kita akan banyak skor di lesson, tapi mungkin horennya nggak begitu bagus, itu masih bisa ketolong karena yang dihitung adalah nilai poin minimumnya. Jadi akumulasi poin. Nah, kalau di ujian B1 yang sekarang sistem modular ini itu per tahun 2013 kalau tidak salah ya, itu kalian mau tidak mau harus memiliki kemampuan yang cukup baik di semua aspek ya. Jadi nggak menumpuk atau hebat di satu bagian aja. Nah, untuk mengerjakan soal lesson ini untuk yang B1 itu durasi total waktunya adalah 65 menit ya. Ada 5 tile atau 5 bagian yang kalian nanti akan kerjakan. Nah, karena ini tidak harus dikerjakan berurutan, jadi mungkin ada strategi yang mungkin aku bisa sampaikan ya. Oke, kita mulai aja, kira-kira strateginya apa aja. Nah, kalau dilihat dari jumlah soal, itu ada total 30 soal yang diberikan di ujian lesson ini. Berarti kalau misalnya kalian mau lulus ujian B1, dari 30 itu 60%-nya berarti kalian minimal harus bisa benar sekitar 18 soal. Minimal ya. Jadi kalau kalian bisa skornya lebih dari 18 soal itu jauh lebih baik karena itu bisa menunjukkan kekuatan kalian itu di bagian atau di aspek mana aja ya. Nah, berikutnya juga targetnya minimum kita tetapkan adalah 18 untuk lulus dulu ya. 18 soal ya. Kemudian untuk bisa mengontrol waktu daripada kalian ngelihat selalu untuk baik di ujian, ruang ujian kalian jamnya, mending kalian menggunakan jam analog ya. Aku juga pernah dengar beberapa siswa yang pernah ujian juga, kata juga kabarnya juga ujian pakai jam analog pun tidak diizinkan, tapi minimal kalian bawa dulu. Perkara nanti tidak dibolehkan menggunakan jam analog sekalipun, itu kalian bisa tetap antisipasi dengan memantau hasil waktu kerja kalian. Nah, itu jam itu dilepas dan ditaruh di dekat di meja di mana kalian akan ujian ya untuk memantau berapa menit yang tersisa. Oke, pada intinya kalau kalian misalnya ujian di lesson ini sama seperti horen ya, karena kita memang tidak ada interaksi dengan peserta atau dengan penguji, jadi kita mengerjakan soal. Jadi yang paling penting ketika ujian lesson ini yang pertama adalah manajemen waktu. Ada kalanya kita menghemat waktu dengan melakukan beberapa terobosan-terobosan yang mungkin kalau kalian belum nonton video tutorial ini mungkin kalian nggak pikiran ya. Nanti aku akan menjelaskan seperti apa. Nah, yang kedua adalah selain juga manajemen waktu, itu juga teknik mengerjakan juga perlu diperhatikannya. Jadi teknik mengerjakan itu juga sedikit banyak cukup berpengaruh
terhadap hasil akhirnya nanti. Nah, kalau dilihat dari secara urutan ya, sebelum kita akan mulai nanti review soalnya, kalau dilihat dari urutan 5 tile ini, yang paling gampang itu adalah tile dry. Tile dry itu paling gampang, itu ada 7 soal. Kemudian yang termudah, yang bukan yang termudah ya, berikutnya itu adalah tile ain. Kemudian tengah-tengah itu adalah tile fill. Kemudian berikutnya lagi adalah tile swipe. Dan yang paling sulit itu yang paling akhir adalah tile funf. Nah, kalau kita sudah bisa mengurutkan soal yang paling sulit dan paling mudah ini, mau tidak mau kita coba untuk menghemat waktu, manajemen waktunya, supaya juga mungkin bisa dibilang kalau kita mulai dengan lebih mudah itu jauh lebih baik. Nah, ambillah dan fokuslah mengerjakan untuk urutan yang 3, 1, dan 4. Karena kalau misalnya tile dry itu ada 7 soal, tile ends itu ada 6 soal, kemudian juga tile fear itu ada 7 soal. Kalau digabungkan di sini berarti itu sudah 20 soal ya kurang lebih, jadi itu udah lumayan lebih dari cukup untuk kalian bisa benar atau lulus untuk lesson. Jadi minimal kalau kalian bisa fokus di 20 soal pertama ini, 3 tile ini, itu sudah pegangan yang bagus untuk kalian bisa dapat skor yang lebih banyak lagi ya, karena kalian strateginya sudah benar mengerjakan. Nah, berikutnya kalau misalnya sudah tahu mana yang paling mudah dan paling sulit dan sudah tahu waktunya, jadi patokan waktu per tile itu sudah tidak perlu dipakai lagi, tapi kita langsung bisa mulai mengerjakan sesuai dengan urutan yang tadi aku sudah sebutkan ya. Jadi fokusnya adalah ingat sekali lagi tile dry, tile eins, tile vier, kemudian baru nanti yang di belakang berikutnya bukan bisa dibilang tidak lebih fokus yang 3 tile yang pertama ini 3, 1, 4, akan tetapi nanti tile swipe, kemudian yang paling susah adalah tile font, itu kalian sudah bisa dibilang jumlah soalnya juga nggak terlalu banyak ya, cuma 10 ya. Jadi ya kalian bisa fokuskan ke 3 tile pertama yang mudah yang tadi aku sebutkan ya. Nah, ini biar tambahan dan bonus kalau misalnya kalian benar di sini lagi, berarti kan tambahan poin juga semakin banyak ya. Berarti skor kalian lesson bisa harusnya lebih tinggi lagi. Oke, nah pada intinya aku mau kasih tahu disclaimer bahwa tips and trick atau tutorial semacam ini itu banyak sekali yang beredar di YouTube, di blog-blog ya. Dan aku perlu jelaskan bahwa dengan kalian melakukan atau menggunakan tips and trick seperti ini, itu hanya bisa mengangkat skor kalian 20-30% saja. Jadi kalau misalnya kalian punya skor ujian 10-20%, bisa jadi dengan teknik ini kalian tetap bisa tidak lulus ya, masih tidak lulus. Kenapa? Karena memang sisanya 70-80% itu hal-hal ini dipengaruhi oleh bagaimana kalian belajar dulu di kelas, bagaimana penguasaan kosakata, dan hal-hal yang kalian selama ini ya faktor jam terbang juga 80% itu juga ada di sana. Jadi ya kembali lagi ya, kalau kalian mau nekat ambil ujian B1 sementara kalian belum cukup kuat fondasinya, aku rasa itu hanya bisa dibilang membuang-buang uang dan waktu, terutama bagi kalian yang datang dari luar Pulau Jawa ya. Rata-rata kan sekarang ujiannya ada di Pulau Jawa ya. Ada tambahan juga Good Institute juga pernah mengadakan ujian juga di Medan dan di Bali. Pada intinya kalau kalian dari luar pulau ini itu juga sayang sekali waktu dan uang yang kalian keluarkan untuk kalian, mending kalian coba mengerjakan latihan-latihan soal yang tersedia di luaran sana banyak sekali yang kalian bisa download, atau mungkin kalian juga aku akan membuka kelas untuk persiapan ujian B1 ya. Tapi mungkin aku akan fokuskan di awal adalah di Schreiben sama Sprechen. Kenapa? Karena dua bagian ini memang perlu pater untuk mengkoreksi. Nah, kalau lesson sama horn itu kalian tinggal ada dapat soal dan kunci jawaban. Jadi kalian bisa latihan sendiri pada intinya dan tutorial-tutorial ini ya. Nah, jadi kalian bisa lihat untuk kalau misalnya ketersediaan kelas itu di link yang di bawah atau di deskripsi dari video ini ya. Oke, kita akan mulai saja persiapan untuk kita lihat soalnya dan cara mengerjakan ya. Jadi di sini kita akan coba lihat dulu. Ya, yang aku perlu sampaikan juga tipsnya adalah jangan terburu-buru untuk mengambil ujian kalau misalnya skor kalian prediction score atau uji coba dengan latihan soal sendiri nggak begitu bagus ya. Nah, karena aku juga punya kelas yang mempersiapkan ini, kalian juga bisa cek terus di link yang aku dilampirkan di deskripsi apakah ada kelas yang dalam waktu dekat terbuka. Khusus untuk lesson sama Horen, untuk lesson dan Horen mungkin aku nggak reguler secara rutin mengadakan. Jadi kelasnya Sprechen sama Schreibennya itu di Selasa dan Kamis jam 7:30 sampai jam 9:30. Nah, kalau untuk Horen sama lessonnya itu tentatif sekali, jadi bisa jadi Senin Rabu
atau Rabu dan Jumat ya. Dan mungkin menyesuaikan dengan jam ngajarku, kalau misalnya kelas reguler atau kelas intensifku udah mulai jalan lagi yang malam, berarti mau tidak mau ini akan bergeser waktunya. Good, kalian juga memang punya waktu untuk bisa latihan soal sendiri, coba memastikan bahwa memang yang uji coba kalian sudah bisa punya minimal kalian di angka 50-60% deh. 50 tuh masih bisa dicoba lagi untuk masih bisa dimaksimalkannya. Tapi kalau masih jauh sekali skornya, masih 40-50% ke bawah, mungkin aku sarankan jangan ambil ujian dulu ya, sayang waktu dan tenaganya juga. Waktu, tenaga, dan biaya ya. Mungkin kalau biaya bisa dicari, tapi waktu dan tenaga itu kan mungkin tidak bisa. Oh, mungkin ada satu tambahan tips lagi. Yang terakhir, mungkin aku ingin sampaikan tips terakhirnya adalah jangan pernah terburu-buru untuk segera mengambil ujian B1. Tidak ada yang menuntut kalian buru-buru, kecuali memang kalian sudah punya kontak dengan pihak Jerman dan diminta untuk segera menyampaikan sertifikat. Kalau aku bilang jangan terburu-buru langsung ngambil ujian B1 di bulan yang sama di mana kalian baru selesai kelasnya. Kenapa? Ya sekali lagi patokannya adalah dari hasil uji coba, kira-kira kalian dapat skor yang sudah cukup belum untuk kalian bisa ngambil ujian yang sebenarnya. Karena banyak juga beberapa yang aku pernah dengar juga di YouTube, orang-orang Indonesia yang lulus ujian B1 itu mereka sebenarnya sudah belajar B2 sampai sekian berapa pertemuan baru mereka ambil ujian B1. Itu secara otomatis pasti akan ujian B1-nya terasa lebih mudah dibanding kalian baru selesai B1 langsung ambil ujian. Tapi kalau kalian ketemukan video ini dan dapat tips dan trik yang bisa mengangkat skor kalian, ya mungkin silakan kalau mengambil ujiannya. Oke, Git. Ini penjelasannya aku bikin saja berurutan ya, Teil 1, Teil 2, Teil 3, und Teil 5, tapi pengerjaannya seperti yang aku sebutkan di awal, tetap urutannya kalau aku sarankan itu dari yang soal termudah dulu ya, berarti Teil 3 dulu 7 soal, 6 soal, kemudian 7 soal, Teil 2 6 soal, dan yang paling terakhir dikerjakan adalah Teil 5 itu adalah 4 soal. Oke, kita akan mulai di Teil 1 ya. Aku akan buka untuk contoh soal, nanti aku akan share screen soal yang aku dapatkan model tes dari Goethe Institute ya. Nanti kalian bisa cari di website Goethe atau di Google model tes B1 Goethe Institute. Di situ ada lengkap soalnya, termasuk kunci jawaban juga, plus audionya untuk kalian belajar. Kalian bisa mengerjakan versi PDF atau bisa mengerjakan versi aplikasinya, versi digital.